Tiket murahan. Bentak ibu mertuaku sambil merobek tiket liburan ke Bali yang kuberikan. Kamu pikir bisa menyogok kami, wanita miskin? Adik iparku mendorongku sambil tertawa. Aku hanya diam lalu pergi. Mereka tidak tahu, wanita miskin yang mereka injak-injak ini adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hana adalah istri yang sabar. Kesabaran adalah perisai yang ia kenakan setiap hari di rumah mewah suaminya, Ilham. Rumah itu besar, megah, dengan pilar-pilar tinggi dan lantai marmer yang mengkilap. Tapi bagi Hana, rumah itu terasa dingin. Sedekat apapun ia mencoba menghangatkan suasana, kehadirannya selalu dianggap sebagai noda. Sejak awal, pernikahannya dengan Ilham ditentang keras oleh Ibu Tiwi, ibu mertuanya, dan Amanda, adik iparnya. Bagi mereka, Hana, seorang wanita berhijab yang tampak sederhana, adalah aib. Mereka tidak pernah tahu latar belakang Hana yang sebenarnya, dan Hana tidak pernah berniat memberitahu. Dia hanya ingin dicintai oleh Ilham, dan ia tulus mencintai suaminya. Ilham adalah pria yang baik. Dia mencintai Hana dengan tulus. Dia adalah alasan mengapa Hana bertahan. Tapi Ilham memiliki satu kelemahan besar. Dia tidak berdaya di hadapan ibunya. Dia adalah anak laki-laki satu-satunya, pewaris grup Jaya Perkasa, perusahaan keluarga yang sebenarnya tidak terlalu besar tapi sangat mereka banggakan. Ilham menjabat sebagai salah satu direktur, sementara Ibu Tiwi mengendalikan keuangan dan Amanda bermain-main di divisi pemasaran. Kemewahan mereka memberi mereka ilusi status yang sangat tinggi, dan di mata mereka, Hana si, wanita kampung, merusak citra itu. Sore itu, Hana sedang menyiapkan makan malam. Dia memasak rendang, makanan favorit Ilham. Aroma rempah yang kaya memenuhi ruang makan yang luas. Hana menata meja dengan teliti, berharap makan malam ini bisa berjalan damai. Dia merapikan hijab sutra sederhananya, hadiah dari Ilham. Amanda turun lebih dulu, ponsel menempel di telinganya. Dia melengos melewati Hana tanpa menyapa, hidungnya berkerut. Bau apa sih ini? Kayak bau warteg, gumamnya, cukup keras untuk didengar Hana. Hati Hana sedikit riris, tapi ia sudah biasa. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan menata piring. Kemudian Ibu Tiwi muncul, penampilannya selalu sempurna dengan perhiasan yang berkilauan. Matanya langsung tertuju pada Hana. Kamu lagi, kenapa kamu yang sibuk di dapur? Pembantu kita kemana? Mbak Lastri sedang pulang kampung, Bu. Ibunya sakit, jawab Hana lembut. Alasan? Pasti kamu yang bikin dia tidak betah. Kamu itu membawa aura sial di rumah ini, desis Ibu Tiwi. Dia duduk di kursi utama, memandangi masakan Hana dengan tatapan jijik. Ini apa? Daging lagi? Kamu tidak tahu cara memasak makanan berkelas? Makanan orang kaya? Ini kesukaan Mas Ilham, Bu, kata Hana, suaranya tetap tenang. Kesukaan Ilham, kesukaan Ilham. Sejak ada kamu, selera anakku jadi kampungan. Ilham masuk ke ruang makan. Wajahnya yang lelah karena bekerja langsung cerah melihat Hana. Sayang, sapanya, mencium kening istrinya. Wah, bau rendang. Pasti enak sekali. Lihat, Ibu Tiwi menunjuk Ilham dengan dagunya. Anakku jadi begini karena kamu. Lupa dengan kelasnya. Ilham menghela napas. Ini adalah ritual harian mereka. Ibu, sudahlah. Aku lapar. Masakan Hana selalu yang terbaik. Ilham duduk, mencoba mencairkan suasana. Amanda, bagaimana pekerjaanmu di kantor? Proyek pemasaran yang baru? Amanda mengangkat bahu, matanya tak lepas dari layar ponsel. Beres. Gampang itu. Mereka mulai makan dalam keheningan yang tegang. Ilham melahap rendangnya dengan nikmat, sementara Ibu Tiwi dan Amanda hanya mengaduk-aduk nasi mereka. Tiba-tiba, Ibu Tiwi meletakkan sendoknya dengan keras. Hana, panggilnya tajam. Hana mengangkat wajahnya. Iya, Bu. Ibu perhatikan, kamu ini makin aneh saja. Lepas sajalah kerudungmu itu. Bikin malu saja, tidak cocok di keluarga kita. Nanti kalau ada kolega bisnis ibu datang, mereka pikir kamu ini pembantu baru. Napas Hana tercekat. Hinaan fisik, hinaan status sosial, sudah biasa ia terima. Tapi ini menyerang keyakinannya. Sendok di tangannya bergetar. Ilham langsung bereaksi. Ibu, jaga ucapan ibu. Itu kehormatan Hana.
Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Oh, berani kamu membentak ibu demi perempuan ini. Suara Ibu Tiwi naik 1 oktav. Kamu ini sudah dibutakan cinta. Ilham, dia itu parasit. Numpang hidup. Kamu itu direktur di Jaya Perkasa. Masa istrimu penampilannya kayak ibu-ibu pengajian kampung? Apa kata dunia? Hana menatap Ilham. Mata suaminya memerah karena marah, tapi dia terdiam. Dia tidak bisa berdebat lebih lanjut. Lagi-lagi, Ilham kalah oleh ibunya. Ilham hanya bisa menatap Hana dengan tatapan, maafkan aku. Dan kelemahan Ilham di saat krusial itulah yang paling menyakiti Hana. Sudahlah, Bu, kita makan saja, kata Ilham akhirnya, suaranya lemah. Dia menunduk, melanjutkan makannya dengan perasaan bersalah. Hana meletakkan sendoknya perlahan. Nasi di piringnya terasa seperti pasir. Dia menelan harga dirinya yang terkoyak. Dia harus bertahan demi Ilham. Dia harus mencoba sekali lagi. Mungkin, jika mereka punya waktu berkualitas bersama, jauh dari rumah ini, sikap mereka bisa berubah. Itulah harapan naif yang masih ia pegang. Selesai makan malam, setelah Ilham meminta maaf untuk kesekian kalinya di kamar mereka, Hana mengambil keputusan. Mas, Ibu, Amanda, panggil Hana pelan di ruang keluarga. Ketiganya sedang menonton televisi. Apalagi, ketus Amanda. Hana berjalan mendekat, membawa sebuah amplop besar. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengulurkannya ke Ibu Tiwi. Hana sudah pesan tiket. Untuk kita berempat. Liburan ke Bali. Di villa pribadi, first class. Biar kita bisa lebih dekat, Bu. Hana ingin jadi bagian dari keluarga ini. Ilham tersenyum kaget. Sayang, ini ide bagus. Ibu Tiwi menatap amplop itu dengan curiga. Dia mengambilnya dengan kasar dan membukanya. Dia melihat 4 tiket pesawat dan sebuah voucher reservasi villa mewah. Matanya menyipit. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Bali, ejeknya. Villa pribadi, first class. Tiba-tiba, dia berdiri. Tiket murahan, teriaknya. Rip. Ibu Tiwi merobek tiket-tiket itu. Dia merobeknya lagi dan lagi, hingga menjadi serpihan-serpihan kecil. Hana mematung, matanya terbelalak tak percaya. Kamu pikir kami ini gembel? Bentak Ibu Tiwi. Kamu pikir kamu bisa menyogok kami dengan liburan murahan ini agar kami mau menerimamu? Wanita miskin tidak tahu diri. Jangan mimpi. Serpihan tiket itu dilemparkan ke wajah Hana, seperti konfeti penghinaan. Amanda ikut tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan mendorong bahu Hana dengan keras hingga Hana terhuyung. Dasar miskin. Sok suci. Nggak level tahu nggak. Di sini tuh nggak ada yang suka sama kehadiran kamu. Hana menatap serpihan tiket di lantai. Tiket yang ia pesan dengan niat tulus. Tiket yang harganya lebih mahal dari gaji tahunan Ibu Tiwi dan Amanda jika mereka tahu. Dia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Dia menatap Ilham. Suaminya berdiri mematung. Wajahnya pucat karena marah, tangannya terkepal di sisinya. Tapi mulutnya terkunci. Dia gemetar, tapi tidak ada satu kata pembelaan pun yang keluar. Dia hanya bisa menatap ibunya dengan ngeri, lalu menatap Hana dengan tatapan, maaf, yang menyedihkan. Dan disitulah semuanya berakhir. Tali kesabaran Hana putus. Bukan karena robekan tiket. Bukan karena dorongan Amanda. Tapi karena kebisuan suaminya. Hana mengangguk pelan. Sangat pelan. Saya mengerti, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dia berbalik, berjalan ke kamarnya. Dia tidak mengambil koper. Dia hanya mengambil tas tangannya, ponselnya, dan kunci mobilnya. Dia berjalan melewati ruang keluarga, melewati Ilham yang masih membeku, melewati Ibu Tiwi yang tersenyum puas, dan melewati Amanda yang menatapnya dengan jijik. Hana membuka pintu depan rumah mewah itu. Dia melangkah keluar, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju pergi meninggalkan kompleks perumahan itu tanpa menoleh ke belakang. Keheningan yang ditinggalkannya terasa lebih kencang daripada teriakan Ibu Tiwi. Suara pintu depan yang ditutup pelan, disusul deru mesin mobil yang menjauh, akhirnya menyadarkan Ilham dari kelumpuhannya. Hana, teriaknya. Dia berlari keluar rumah. Terlambat. Mobil Hana sudah hilang di tikungan jalan. Ilham berdiri di teras dengan putus asa, udara malam terasa dingin di kulitnya. Dia mengusap wajahnya dengan kasar, rasa marah dan penyesalan bergejolak di dadanya. Dia berbalik dan masuk ke rumah. Wajahnya merah padam. Ibu Tiwi dan Amanda masih duduk di sofa,
tampak sangat puas dengan hasil kerja mereka. Bagus, kan? Akhirnya parasit itu sadar diri dan pergi, kata Ibu Tiwi santai, sambil membetulkan letak bantal sofa. Mas Ilham gak usah sedih. Nanti Amanda kenalin sama teman-teman Amanda yang jauh lebih cantik, kaya, dan selevel. Timpal Amanda, kembali sibuk dengan ponselnya. Itulah puncaknya. Ilham meledak. Cukup. Teriaknya begitu keras hingga Amanda terlonjak kaget dan Ibu Tiwi terbelalak. Ini semua gara-gara Ibu dan Amanda. Kepuasan apa yang kalian dapat dengan menyakiti istriku? Ilham. Kamu membentak Ibu? Ibu Tiwi berdiri, tak percaya. Iya. Kenapa? Karena Ibu sudah keterlaluan. Kalian berdua keterlaluan. Hana adalah wanita terbaik yang pernah aku kenal. Dia sabar. Dia tulus. Apa salah dia sama kalian? Salahnya? Ibu Tiwi tertawa sinis. Salahnya dia miskin. Dia kampungan. Dia tidak pantas bersanding sama kamu. Ibu melakukan ini semua demi kebaikan kamu. Kebaikan apa? Kalian baru saja menghancurkan hidupku. Ilham menendang meja kopi kecil di depannya, hingga vas bunga di atasnya pecah berantakan. Hana pergi. Dan aku nggak tahu dia kemana. Alah, paling juga dia ke stasiun, pulang ke kampungnya. Wanita model begitu paling cuma punya ongkos sekali jalan. Biarkan saja. Besok lusa juga dia kehabisan uang dan kembali mengemis di depan pintu ini, kata Amanda enteng. Ilham menatap adiknya dengan nanar. Kalian benar-benar nggak mengerti. Dia berlari ke kamarnya, membanting pintu. Dia meraih ponselnya dan menelepon Hana. Panggilan itu masuk, tapi tidak diangkat. Dia menelepon lagi. Dan lagi. 10 kali. 20 kali. Tetap tidak diangkat. Dia mengirim pesan. Sayang, maafkan aku. Aku mohon, angkat teleponnya. Kamu di mana? Aku jemput sekarang. Aku janji aku akan bela kamu. Maafkan Ibu dan Amanda. Pesan itu terkirim. Tanda centang 2 biru muncul. Dibaca. Tapi tidak ada balasan. Ilham mencoba lagi. Hana, aku cinta kamu. Jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dibaca. Tidak dibalas. Ilham melempar ponselnya ke kasur. Dia menjambak rambutnya sendiri, merasa frustrasi dan tidak berdaya. Dia tahu dia telah gagal. Dia gagal melindungi wanita yang paling ia cintai. Hari pertama, Ilham tidak pergi ke kantor. Dia terus menelepon dan mengirim pesan, tapi hasilnya nihil. Dia menyetir mobilnya, berkeliling kota, mencoba mencari Hana di tempat-tempat yang mungkin istrinya datangi. Tapi dia sadar, dia tidak tahu banyak tentang Hana. Hana tidak punya banyak teman di kota ini, dan Hana pernah bilang keluarganya di kampung sudah tidak ada. Ilham tidak tahu harus mencari kemana. Sementara itu, di rumah, Ibu Tiwi dan Amanda menikmati kemenangan mereka. Mereka merayakannya dengan memesan makanan mahal dan merencanakan pesta kecil untuk teman-teman arisan Ibu Tiwi. Akhirnya rumah ini kembali bersih dari kuman, kata Ibu Tiwi. Hari ketiga, keanehan dimulai. Ibu Tiwi sedang berada di sebuah mal mewah untuk pertemuan arisan sosialitanya. Tiba giliran dia membayar tagihan restoran yang jumlahnya jutaan rupiah. Dengan angkuh, dia mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Pelayan menggesek kartu itu. Mohon maaf, Ibu. Kartunya ditolak. Wajah Ibu Tiwi memerah. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Pelayan mencoba lagi. Masih ditolak, Bu. Pakai yang ini. Ibu Tiwi melempar kartu kredit lain. Ditolak. Satu lagi. Ditolak. Semua kartu kreditnya, yang biasa ia pakai untuk foya-foya, tiba-tiba tidak berfungsi. Teman-teman arisannya mulai berbisik-bisik. Dengan menahan malu yang luar biasa, Ibu Tiwi terpaksa meminjam uang tunai dari salah satu temannya untuk membayar tagihan. Dia menelepon bank. Petugas bank memberinya jawaban yang membingungkan. Mohon maaf, Ibu Tiwi. Semua kartu tambahan Anda dibekukan atas permintaan pemegang kartu utama. Pemegang kartu utama? Pemegang kartu utama itu anak saya, Ilham, bentak Ibu Tiwi. Bukan, Bu. Data di kami menunjukkan pemegang kartu utamanya adalah atas nama Nyonya Hana Dinata, kata petugas itu. Jantung Ibu Tiwi serasa berhenti berdetak. Hana? Di saat yang hampir bersamaan, Amanda sedang berada di kampus. Dia baru saja selesai kelas dan berjalan menuju mobil sedan mewah barunya. Namun, dia kaget melihat mobilnya sedang diderek oleh truk derek. Hei, mau dibawa kemana mobil saya?
teriak Amanda panik. Seorang pria berjaket leasing menghampirinya. Maaf, Mbak Amanda. Ada penarikan unit. Tunggakan cicilan 3 bulan. Nunggak? Nggak mungkin. Kakak saya yang bayar. Pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, Mbak. Justru 3 hari lalu, seluruh sisa cicilan mobil ini sudah dilunasi penuh. Tapi pelunasan itu dilakukan oleh pemilik asli kendaraan, dan beliau meminta kami menarik kembali asetnya. Pemilik asli? Siapa? Pria itu memeriksa catatannya. Atas nama Ibu Hana Dinata. Amanda terdiam. Di rumah, Ibu Tiwi dan Amanda bertemu dengan wajah pucat. Ada yang tidak beres. Kata Ibu Tiwi pada Ilham yang sedang murung di kamarnya. Kartu ibu diblokir. Katanya atas perintah Hana. Mobilku ditarik, Mas. Katanya Hana yang melunasi dan menariknya. Timpal Amanda, suaranya bergetar. Siapa sebenarnya perempuan itu? Ilham sama bingungnya. Hana Dinata? Dia tidak pernah tahu nama belakang istrinya itu. Dia selalu mengenalnya sebagai Hana. Dia tidak pernah bertanya lebih jauh. Tepat saat itu, di tengah kepanikan mereka bertiga, sebuah email masuk ke laptop Ilham, Ibu Tiwi, dan Amanda. Email itu berasal dari kantor pusat grup Jaya Perkasa. Pengirimnya adalah sekretaris CEO, yang tak lain adalah sepupu Ibu Tiwi. Subjeknya, pemberitahuan, rapat Dewan Direksi Darurat. Seluruh manajer senior wajib hadir. Ilham membuka email itu dengan perasaan tidak enak. Jantungnya berdebar kencang. Isi email itu singkat, sehubungan dengan akuisisi mendadak dan perubahan kepemilikan mayoritas saham grup Jaya Perkasa oleh investor baru, semua jajaran manajer senior dan direksi wajib hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa besok pagi, pukul 9 tepat. Kehadiran bersifat wajib. Perubahan kepemilikan? Akuisisi? Ibu Tiwi membaca email itu dari balik bahu Ilham. Mustahil. Ini perusahaan keluarga kita. Siapa yang berani mengambil alih? Ilham tidak menjawab. Firasatnya semakin buruk. Tangannya dingin. Dia teringat serpihan tiket pesawat first class dan voucher villa pribadi mewah di Bali. Dia teringat kartu kredit platinum yang dipakai ibunya. Dia teringat mobil sedan mewah Amanda. Dan dia teringat nama yang asing sekaligus familiar itu, Hana Dinata. Pagi itu adalah pagi terburuk dalam hidup Ilham. Dia tidak tidur semalaman. Dia terus memandangi ponselnya, berharap ada balasan dari Hana. Tidak ada. Di sebelahnya, Ibu Tiwi dan Amanda juga gelisah. Tapi karena alasan yang berbeda. Mereka marah, bingung, dan cemas soal uang. Mereka bertiga berangkat ke kantor grup Jaya Perkasa dalam diam. Ilham menyetir mobilnya sendiri, mobil sedan yang terasa hampa tanpa kehadiran Hana di sampingnya. Begitu mereka masuk ke lobi, suasananya terasa aneh. Karyawan yang biasa menyapa mereka dengan hormat, kini berkumpul di sudut-sudut, berbisik-bisik sambil menatap mereka bertiga. Ada tatapan kasihan, ada yang mencemooh. Ilham merasa seperti berjalan telanjang. Ibu Tiwi, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba berjalan tegak, tapi kegelisahannya terlihat jelas. Amanda menunduk, sibuk dengan ponselnya, pura-pura tidak peduli. Mereka naik lift ke lantai tertinggi, tempat ruang rapat Dewan Direksi berada. Pintu mahoni besar itu terbuka, menampakkan pemandangan yang menambah kecemasan mereka. Ruangan itu penuh. Seluruh manajer senior hadir. Wajah mereka tegang. Di depan, duduk Pak Tio, sepupu Ibu Tiwi yang menjabat sebagai CEO. Wajah Pak Tio pucat pasi, kemejanya basah oleh keringat meskipun pendingin ruangan menyala penuh. Dia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ibu Tiwi, Ilham, dan Amanda duduk di kursi mereka. Ada apa ini, Tio? Bisik Ibu Tiwi tajam. Kenapa semua orang seperti baru melihat kiamat? Pak Tio tidak menjawab. Dia hanya menelan ludah, menatap pintu masuk ruang rapat seolah menunggu eksekutornya tiba. Tepat pukul 9 pagi, pintu itu terbuka. Bukan 1 orang, tapi 5 orang yang masuk. 4 pria berjas hitam mahal, membawa koper kulit, berjalan mengawal seorang wanita di tengah. Wanita itu, dunia Ilham seakan berhenti berputar. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokannya. Itu Hana. Tapi itu bukan Hana yang ia kenal. Ini bukan Hana yang memasak rendang untuknya, yang hijabnya sederhana, yang senyumnya selalu lembut. Wanita yang berjalan di atas lantai marmer itu adalah orang yang sama sekali berbeda. Hana mengenakan setelan bisnis customade berwarna biru tua yang sangat pas di badannya. Di balik setelan itu, ia mengenakan kemeja sutra putih bersih. Hijabnya terbuat dari bahan sutra yang serasi dengan setelannya,
dililit dengan gaya profesional yang elegan, memperlihatkan wajahnya yang tenang dan dingin. Sepatu hak tingginya berbunyi, klak, 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 di lantai marmer, suara yang terdengar seperti detak lonceng kematian bagi keluarga Ilham. Wajahnya dirias tipis namun tegas. Matanya tidak lagi memancarkan kehangatan, yang ada hanya fokus dan otoritas. Ibu Tiwi ternganga. Mulutnya terbuka lebar, matanya melotot tak percaya. Hana? Bisiknya, suaranya tercekat. Ponsel di tangan Amanda jatuh ke lantai dengan bunyi, brak, yang keras. Dia membeku, matanya membelalak ngeri, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Ilham tidak bisa bernapas. Dia melihat istrinya berjalan melewatinya, aroma parfum mahal yang lembut, bukan aroma sabun cuci yang biasa ia cium, menguar di udara. Hana bahkan tidak menoleh padanya. Dia berjalan lurus ke kursi utama di kepala meja, kursi yang biasanya diduduki Pak Tio. Pak Tio buru-buru berdiri, menarik kursi itu untuk Hana. Hana mengangguk singkat, tanpa senyum, lalu duduk. Keempat pria di belakangnya berdiri mengelilinginya seperti pengawal. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju pada Hana. Hana meletakkan tas tangannya yang berharga puluhan juta di atas meja. Dia membukanya, mengeluarkan sebuah tablet tipis. Selamat pagi, suara Hana terdengar di seluruh ruangan. Jelas, tenang, dan berwibawa. Bukan lagi suara lembut yang biasa Ilham dengar di rumah. Semua manajer bergumam, "Selamat pagi, Bu," dengan gugup, tidak tahu siapa wanita ini. Pak Tio, dengan suara gemetar, berdiri. "Bapak, Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang sudah diinformasikan, perusahaan kita, Grup Jaya Perkasa, sedang dalam masalah." "Masalah apa?" potong Ibu Tiwi, suaranya masih bergetar karena syok. Pak Tio menatap Hana. Hana memberinya isyarat anggukan singkat. "Faktanya," lanjut Pak Tio, tidak berani menatap Ibu Tiwi. "Perusahaan kita sudah bangkrut sejak setahun lalu." Sebuah bom meledak di ruangan itu. Semua orang terkesiap. "Apa?" teriak Ibu Tiwi. "Bangkrut? Omong kosong apa ini, Tio? Keuangan perusahaan sehat. Aku yang memegangnya." Salah satu pria berjas di belakang Hana melangkah maju. "Maaf, Bu Tiwi. Kami sudah melakukan pra-audit. Perusahaan ini memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Laporan keuangan yang Anda buat selama ini, palsu." Wajah Ibu Tiwi berubah dari merah menjadi putih pucat. Pak Tio menunduk malu. "Benar, perusahaan ini hancur. Tapi minggu lalu, seorang investor datang. Seorang penyelamat. Dia membeli seluruh utang kita. Dan tidak hanya itu, dia membeli 80% saham perusahaan, termasuk saham milik keluarga saya." Pak Tio mengulurkan tangannya ke arah Hana. "Bapak, Ibu perkenalkan, pemilik baru 80% saham Grup Jaya Perkasa. Pemimpin kita yang baru." Hana mendongak dari tabletnya. Matanya menatap lurus ke seluruh penjuru ruangan. "Saya Hana Dinata," katanya dengan tegas. "Perwakilan dari Grup Dinata, dan pemilik baru perusahaan ini. Jika bom pertama adalah kebangkrutan, ini adalah ledakan nuklir. Grup Dinata." Tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang tidak tahu nama itu. Salah satu konglomerat terbesar dan tertua di Asia. Pemilik bank, properti, perkebunan, dan media. Ibu Tiwi merosot di kursinya. Kakinya lemas. Amanda gemetar hebat. Ilham hanya bisa menatap istrinya. Hana Dinata. Jadi itu nama lengkapnya. Istrinya, yang selama ini ia kira yatim piatu sederhana, adalah seorang pewaris. Pewaris yang ia biarkan dihina, didorong, dan dilempari robekan tiket murahan. Hana menggesek layar tabletnya. "Saya tidak akan buang waktu. Perusahaan ini sakit. Dan saya di sini untuk mengobatinya. Perintah pertama saya." Dia mengangkat wajahnya. Matanya yang dingin kini tertuju lurus, langsung ke Ibu Tiwi. Adalah audit forensik menyeluruh, dimulai dari Departemen Keuangan. Lalu matanya beralih ke Amanda, yang kini menangis tanpa suara. Dan Departemen Pemasaran. Hana berdiri. "Tim saya akan mengambil alih operasional mulai detik ini. Rapat selesai untuk sekarang. Anda semua boleh kembali bekerja. Tim saya akan memanggil Anda satu persatu." Semua manajer buru-buru berdiri dan keluar ruangan, berbisik-bisik heboh. "Tunggu," teriak Ibu Tiwi, mencoba mendapatkan kembali kekuatannya. "Hana, apa-apaan ini? Ini pasti jebakan. Ilham, katakan sesuatu pada istrimu." Ilham tidak bisa berkata apa-apa.
Mulutnya terkunci oleh rasa malu yang luar biasa. Hana menatap Ibu Tiwi. Tatapan yang sama sekali tidak ia kenali. Bu Tiwi, katanya dingin. Di ruangan ini, Anda panggil saya, Ibu Hana. Dan Anda tidak sedang dalam posisi untuk berteriak. Pintu ruangan tertutup. Hanya tersisa Hana, tim pengacaranya, Ilham, Ibu Tiwi, dan Amanda. Ruangan yang tadinya penuh, kini terasa sangat sesak. Keheningan di ruang rapat itu begitu pekat, Ilham bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ibu Tiwi menatap Hana dengan campuran antara benci, takut, dan kebingungan total. Amanda sudah tidak bisa menahan tangisnya. Hana, apa-apaan ini? Desis Ibu Tiwi, suaranya bergetar. Kamu menjebak kami. Kamu penipu. Hana tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Penipu, ulangnya. Siapa yang menipu siapa? Bu Tiwi? Saya tidak pernah sekalipun mengatakan saya miskin. Kalian yang mengasumsikannya. Kalian yang menilai saya dari hijab sederhana saya. Kalian yang menyebut saya, kampungan, hanya karena saya tidak memamerkan kekayaan. Hana berdiri dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela kaca besar yang menghadap pemandangan kota. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Hana Dinata. Pewaris tunggal grup Dinata. Sejak orang tua saya meninggal, saya memegang kendali atas semua aset mereka. Tapi saya lelah. Lelah dikelilingi orang-orang yang hanya melihat uang saya. Jadi, saya memutuskan untuk hidup sederhana. Saya ingin mencari seseorang yang tulus mencintai saya apa adanya. Bukan karena nama, Dinata, di belakang saya. Dia berbalik menghadap mereka. Lalu saya bertemu Ilham. Dia baik, dia tulus, dia sederhana. Saya pikir, inilah orangnya. Saya jatuh cinta padanya. Mata Hana beralih ke Ilham. Ada sedikit kesedihan di sana, tapi tertutup oleh baja tekad. Saya mencintaimu, Ilham. Saat kamu bilang keluargamu punya masalah, aku ingin membantu. Saat kamu bilang Pak Tio, sepupumu, membuat perusahaan diambang kehancuran karena judi dan salah urus, aku memutuskan untuk turun tangan. Ilham tersentak. Jadi, kamu tahu? Sejak kapan? Sejak setahun yang lalu, jawab Hana tenang. Pak Tio datang padamu, menangis-nangis. Kamu, karena terlalu baik dan tidak tega, menceritakan masalah kecil itu padaku. Kamu tidak tahu seberapa besar masalahnya. Tapi aku tahu. Aku mengirim timku untuk memeriksa. Grup Jaya Perkasa, Hana tertawa kecil tanpa humor, sudah bangkrut total setahun lalu. Utangnya di mana-mana. Pak Tio sudah menggadaikan semua asetnya. Kalian seharusnya sudah kehilangan segalanya tepat 12 bulan lalu. Ibu Tiwi dan Amanda pucat pasi. Tapi karena cintaku pada Ilham, lanjut Hana, aku tidak mau melihat suamiku menderita. Aku tidak mau melihat keluarga yang dicintainya hancur. Jadi, aku membeli semua utang perusahaan ini. Diam-diam. Aku menjadi kreditor tunggal kalian. Aku menyuntikkan dana segar setiap bulan agar perusahaan ini tetap bisa beroperasi. Hana berjalan mendekati meja, mengambil sebuah map yang diberikan pengacaranya. Selama setahun penuh, kalian hidup dari uang saya. Dia melempar beberapa lembar kertas ke depan Ibu Tiwi. Ini, laporan kartu kredit platinum Anda. Biaya arisan, tas desainer, perhiasan total 3 miliar rupiah dalam setahun. Siapa yang bayar? Saya. Hana Dinata. Pemegang kartu utama. Dia melempar kertas lain ke Amanda. Ini, cicilan mobil mewahmu. Biaya perawatan salonmu. Liburanmu ke luar negeri yang kamu bilang, perjalanan dinas. Siapa yang bayar? Saya. Melalui rekening perusahaan yang saya danai. Kalian, suara Hana menjadi tajam, menghina saya, miskin. Kalian menyebut saya, parasit. Kalian memperlakukan saya seperti sampah. Di dalam rumah yang saya bayar cicilannya. Kalian makan makanan di atas meja yang saya biayai. Kalian menikmati kemewahan dari uang wanita yang kalian sebut kampungan. Ibu Tiwi tidak bisa berkata-kata. Kebenaran itu menghantamnya seperti kereta barang. Seluruh status sosialnya, kebanggaannya, ternyata palsu. Semuanya adalah sedekah dari menantunya yang paling ia benci. Dan itu belum selesai, kata Hana. Tim audit saya baru bekerja seminggu, tapi temuannya luar biasa. Dia menatap Ibu Tiwi. Departemen Keuangan. Penggelembungan dana vendor. Kontrak fiktif. Pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi Anda. Jumlahnya,
7 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Lalu dia menatap Amanda. Departemen pemasaran. Anggaran promosi palsu. Biaya influencer yang tidak pernah ada. Semuanya masuk ke kantong pribadi Anda. 5 miliar rupiah. Kalian tidak hanya hidup dari uang saya, kata Hana. Kalian juga mencuri dari saya. Tidak. Itu bohong. Pekik Amanda histeris. Bohong? Pengacara Hana menekan sebuah tombol di laptopnya. Layar besar di dinding menyala. Memutar rekaman CCTV dari ruang kantor Ibu Tiwi. Menampilkan Ibu Tiwi dan Amanda sedang berbicara. Suara Amanda terdengar jelas. Naikkan saja anggaran launching produk baru. Bilang kita pakai artis luar. Nanti selisihnya kita bagi 2. Kak Ilham bodoh, dia tidak akan periksa detailnya. Suara Ibu Tiwi, bagus. Ibu juga akan buat tagihan fiktif dari vendor percetakan. Gampang itu. Rekaman berhenti. Ibu Tiwi dan Amanda membeku ngeri. Bukti itu tak terbantahkan. Hana menghela napas panjang. Akhirnya, dia menatap Ilham. Wajah Ilham sudah basah oleh air mata penyesalan. Dia tidak berani menatap Hana. Dan kamu, Ilham, suara Hana melembut, tapi penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Kamu berbeda. Laporanmu bersih. Kamu tidak pernah mencuri 1 sen pun. Kamu suami yang baik. Kamu tulus. Ilham mengangkat wajahnya, secercah harapan muncul di matanya. Tapi kamu lemah, lanjut Hana, mematikan harapan itu. Aku mencintaimu. Aku membangun semua ini agar kamu bisa bangga dengan pekerjaanmu. Aku membiayai kemewahan keluargamu agar kamu tidak malu di depan teman-temanmu. Aku hanya minta satu hal darimu, cintai aku dan lindungi aku. Tapi kamu gagal. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Hana, tapi dia menahannya. Cintamu tidak cukup kuat, Ilham. Itu tidak cukup kuat untuk membela kehormatanku di meja makanmu sendiri. Kamu diam saat ibumu menghina hijabku. Kamu membeku saat adikmu mendorongku. Kamu lebih takut pada ibumu daripada kamu mencintaiku. Malam itu, bisik Hana, saat ibumu merobek tiket itu, tiket yang kubeli dengan uangku sendiri, untuk liburan yang kubayar dengan uangku sendiri, aku tidak hancur karena tiketnya. Aku hancur karena aku melihatmu. Kamu diam. Kamu membeku. Saat itulah aku sadar, aku salah menilai. Kelemahanmu adalah racun yang sama mematikannya dengan kejahatan mereka. Ilham terisak. Hana, maafkan aku. Sudah terlambat, potong Hana. Dia kembali ke kursinya. Aura bisnisnya kembali. Tim saya sudah mengumpulkan semua bukti. Penggelapan dana ini akan saya bawa ke jalur hukum. Jangan, Hana, jangan penjarakan kami. Ibu Tiwi tiba-tiba berlutut, mencoba merangkak memegang kaki Hana. Ibu mohon, nak, ibu salah. Ibu hilaf. Hana mundur selangkah, menatap wanita yang berlutut di depannya dengan dingin. Satpam, panggilnya lewat interkom. Pintu terbuka, 2 petugas keamanan masuk. Tolong antarkan Ibu Tiwi dan Nona Amanda keluar dari gedung ini. Mereka bukan lagi karyawan grup Jaya Perkasa. Pastikan mereka tidak membawa apapun selain tas tangan mereka. Hana, jangan. Kamu akan menyesal, teriak Ibu Tiwi saat diseret keluar. Kembalikan mobilku, perempuan jahat, jerit Amanda. Pintu tertutup. Ruangan kembali hening. Kini hanya tersisa Hana, Ilham, dan 1 pengacara. Ilham menatap Hana, matanya merah dan bengkak. Aku bagaimana? Hana? Aku masih suamimu, kan? Hana menatapnya lama. Kamu tidak korupsi. Laporanmu bersih dari kejahatan. Tapi sebagai CEO baru di sini, aku tidak bisa mempekerjakan manajer yang lemah. Manajer yang memaklumi, penipuan terjadi tepat di bawah hidungnya hanya karena itu dilakukan oleh ibunya. Manajer yang memaklumi, penghinaan terjadi di rumahnya sendiri. Hana mengambil pena. Kamu dipecat, Ilham. Itu adalah hukuman terberat bagi Ilham. Bukan kehilangan pekerjaan. Tapi kata, dipecat, yang diucapkan oleh istrinya sendiri. Itu adalah penanda akhir dari segalanya. Ilham berdiri terpaku di tengah ruang rapat yang dingin. Suara pintu yang tertutup, mengantar kepergian Ibu Tiwi dan Amanda, terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis. Dipecat. Kata itu menggema di telinganya. Diucapkan oleh istrinya. Wanita yang seminggu lalu masih ia peluk, wanita yang memasak untuknya, wanita yang ia biarkan dihina habis-habisan. Pengacara Hana berdeham pelan. Pak Ilham,
Kami persilakan Anda mengemasi barang-barang pribadi Anda di meja Anda. Anda akan didampingi oleh keamanan. Ilham tidak bergerak. Dia hanya menatap Hana. Ada sejuta kata yang ingin ia ucapkan. Maaf. Kumohon. Jangan. Aku cinta kamu. Tapi semua kata itu terasa tersangkut di tenggorokannya. Tercekik oleh rasa malu yang begitu besar. Dia tidak pantas mengucapkan kata-kata itu lagi. Hana. Akhirnya hanya itu yang bisa keluar dari bibirnya. Suaranya serak. Tolong jangan begini. Ini aku, Ilham. Suamimu. Hana menatapnya lurus. Wajahnya yang tenang adalah topeng yang sempurna. Tapi Ilham bisa melihat kedalaman rasa sakit di matanya. Rasa sakit yang ia sebabkan. Suami yang diam saja saat istrinya diinjak-injak? Jawab Hana, suaranya pelan namun menusuk. Secara hukum, kamu masih suamiku, Ilham. Kita akan bicarakan itu nanti melalui pengacaraku. Hana berdiri. Tapi di perusahaan ini, detik ini, kamu adalah seorang manajer senior yang terbukti lalai. Anda membiarkan korupsi miliaran rupiah terjadi tepat di bawah hidung Anda, dilakukan oleh keluarga Anda sendiri. Anda gagal. Perusahaan ini tidak mentolerir kegagalan. Silakan keluar. Kekejaman dalam kata-kata profesional itu menghancurkan sisa-sisa harapan Ilham. Ini bukan lagi Hananya. Ini adalah Nyonya Hana Dinata, pemilik grup Dinata, seorang CEO yang sedang membersihkan rumahnya. Baik, bisik Ilham. Dia merasa mual. Dia berbalik, berjalan ke pintu dengan kaki yang terasa seperti timah. Petugas keamanan sudah menunggunya di luar. Perjalanan dari ruang rapat ke mejanya di lantai bawah adalah Walk of Shame, terpanjang dalam hidupnya. Setiap karyawan yang ia lewati menatapnya. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura sibuk, ada yang menatapnya dengan kasihan. Dia, Ilham, putra mahkota grup Jaya Perkasa, kini berjalan di bawah kawalan satpam. Dia tiba di mejanya. Foto pernikahannya dengan Hana masih ada di sana. Hana tersenyum bahagia dalam foto itu, mengenakan kebaya putih sederhana. Ilham mengambil bingkai foto itu, tangannya gemetar. Hanya ini yang ia masukkan ke dalam boks kardus kecil, bersama dompet dan kunci mobilnya. Dia tidak peduli dengan piala-piala penghargaan atau tumpukan dokumen. Semuanya terasa tidak berarti. Dia diantar ke lobi. Dan di sanalah neraka yang sesungguhnya menunggu. Lobi utama yang megah itu penuh dengan karyawan yang, secara kebetulan, sedang berada di sana. Di tengah lobi, Ibu Tiwi dan Amanda sedang membuat keributan. Lepaskan saya. Saya ini direktur keuangan, teriak Ibu Tiwi, mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman satpam. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya ini keluarga pemilik. Kalian semua akan saya pecat. Benar? Lepaskan ibu saya. Gembel, jerit Amanda, yang juga ditahan oleh satpam lain. Kalian akan kami tuntut. Kepala keamanan gedung, Pak Rahmat, yang selama ini selalu membungkuk hormat pada mereka, kini berdiri tegak dengan wajah datar. Maaf, Bu Tiwi, Nona Amanda. Perintah dari pemilik baru, Ibu Hana Dinata. Anda dilarang berada di area perusahaan. Tolong jangan membuat keributan. Semua mata memandang. Ponsel-ponsel terangkat, merekam secara diam-diam. Bisikan-bisikan terdengar jelas. Ya ampun, itu Bu Tiwi, kan? Gila, diusir satpam. Katanya pemilik barunya istrinya Pak Ilham yang miskin itu. Ternyata istrinya miliarder, dan mereka korupsi. Gunjingan itu bagaikan tamparan bertubi-tubi. Lalu mereka melihat Ilham, berjalan lesu dengan boks kardus kecil di tangannya, dikawal satpam. Lobi menjadi hening sesaat, sebelum akhirnya bisikan itu meledak lebih kencang. Putra mahkota telah jatuh. Ilham. Ibu Tiwi melihatnya. Ilham, bantu ibu. Katakan pada mereka siapa kita. Suruh mereka lepaskan ibu. Ilham berjalan mendekat. Dia menatap ibunya, lalu adiknya. Wajah mereka penuh amarah dan rasa malu yang salah tempat. Mereka masih merasa berhak. Ilham menarik napas panjang. Sudahlah, Bu, katanya pelan, suaranya lelah. Ayo kita pergi. Pergi? Apa maksudmu? Kita tidak akan pergi. Sudah selesai, kata Ilham, lebih tegas. Matanya menatap Pak Rahmat. Kami akan pergi dengan tenang. Sudahlah, Bu, kita kalah. Pengakuan itu meruntuhkan seluruh sisa perlawanan Ibu Tiwi. Kalah? Ilham tidak menjawab. Dia berjalan lebih dulu. Pintu kaca otomatis yang megah itu terbuka. Ilham melangkah keluar,
Dari dunia yang dingin ber-AC ke trotoar yang panas dan berdebu. Ibu Tiwi dan Amanda, setelah dilepaskan oleh satpam, mengikutinya keluar dengan langkah gontai. Pintu kaca itu mendesis tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari kehidupan yang selama ini mereka kenal. Mereka bertiga berdiri di trotoar yang ramai. Di depan mereka, lalu lintas kota bergemuruh. Mereka yang biasa dijemput di lobi VVIP oleh sopir pribadi, kini berdiri kebingungan di pinggir jalan. Mobil mana? Tanya Ibu Tiwi, masih bingung. Mobil Amanda ditarik, desis Ilham. Mobil ibu, fasilitas kantor. Sudah diambil alih. Lalu mobilmu? Di basement. Tapi aku tidak yakin aku sanggup menyetir, kata Ilham jujur. Kita pulang, kata Ibu Tiwi tegas, mencoba meraih sisa-sisa otoritasnya. Pesan taksi online. Dia mengeluarkan ponselnya. Mencoba membuka aplikasi. Sial. Kenapa tidak bisa? Ilham. Ponsel ibu tidak ada pulsanya. Amanda mengecek ponselnya. Wifi kantor mati. Pulsaku juga habis. Mereka bertiga terdiam. Tiga sosialita yang terdampar, tidak punya pulsa untuk memesan taksi. Ilham merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Dia masih punya beberapa lembar uang tunai. Dia melambai, menghentikan taksi konvensional yang kebetulan lewat. Perjalanan pulang adalah perjalanan paling sunyi yang pernah mereka alami. Sopir taksi menyalakan radio, yang kebetulan menyiarkan berita bisnis. Sebuah langkah mengejutkan datang dari grup Dinata yang hari ini mengumumkan akuisisi penuh atas grup Jaya Perkasa yang dirumorkan bangkrut. Ilham segera mematikan radio itu. Mereka tiba di kompleks perumahan mewah mereka. Satpam di gerbang depan menatap mereka dengan aneh, melihat mereka turun dari taksi biasa, tapi tetap membuka palang pintu. Taksi berhenti di depan rumah megah mereka. Rumah pilar-pilar putih itu tampak angkuh. Ibu Tiwi buru-buru turun, ingin segera masuk dan mengunci diri, jauh dari kenyataan. Dia memasukkan kuncinya ke lubang pintu. Tidak bisa. Kuncinya tidak mau berputar. Ada apa ini? Geramnya. Dia mencoba lagi. Gagal. Biar aku coba, kata Amanda. Kuncinya juga tidak berfungsi. Ilham maju. Dia mencoba kuncinya sendiri. Sama saja. Gagal. Pintunya macet, kata Amanda panik. Bukan macet, kata sebuah suara. Kepala keamanan kompleks perumahan, ditemani dua penjaga lain, menghampiri mereka. Maaf, Pak Ilham, Bu Tiwi. Ada pesan dari pemilik sah rumah ini, Ibu Hana Dinata. Hati Ilham mencelos. Rumah ini sedang dalam proses pengosongan. Kunci digitalnya sudah diganti. Bapak dan Ibu tidak diizinkan masuk. Tidak boleh masuk, teriak Ibu Tiwi. Ini rumah saya. Ini rumah anak saya. Maaf, Bu. Menurut data kepemilikan, rumah ini 100% atas nama Ibu Hana Dinata. Sejak 3 tahun lalu. Saat itulah mereka menyadarinya. Di balik jendela, mereka bisa melihat orang-orang bergerak. Para pekerja berseragam sedang mengemasi barang-barang ke dalam box. Barang-barang saya, jerit Amanda, berlari ke garasi. Garasi terbuka. Di dalamnya, sudah tertata rapi beberapa boks kardus besar. Di atasnya ada tulisan spidol, pakaian, Ibu Tiwi, pakaian, Amanda, pribadi, Ilham. Hanya pakaian dan barang-barang pribadi. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas desainer, yang ternyata dibeli dari uang Hana, tidak ada apa-apa lagi. Ibu Hana berpesan, lanjut kepala keamanan itu dengan datar, bahwa beliau mengizinkan Anda mengambil barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, mohon segera tinggalkan area properti ini. Mereka bertiga mematung. Dipecat. Kartu kredit diblokir. Mobil ditarik. Dan sekarang diusir dari rumah. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka telah kehilangan segalanya. Mereka berdiri di jalanan aspal yang panas di depan rumah mereka sendiri. Di samping mereka, tumpukan boks kardus berisi sisa-sisa kehidupan lama mereka. Para tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka. Ini adalah puncak penghinaan. Jadi kita gelandangan, bisik Amanda, suaranya pecah, air mata panik mulai mengalir. Ibu Tiwi duduk di atas salah satu boks, wajahnya yang tadi penuh amarah kini kosong. Dia syok. Realitas menghantamnya begitu keras, hingga dia tidak bisa lagi bereaksi. Kebanggaan yang ia bangun seumur hidupnya hancur lebur dalam hitungan jam. Ilham memandangi ibunya, lalu adiknya. Ada sedikit rasa kasihan, tapi didominasi oleh kekosongan. Dia merasa lelah. Sangat lelah. Kita harus pergi dari sini, kata Ilham pelan.
Dia mengeluarkan ponselnya. Beruntung, dia masih memiliki aplikasi mobile banking yang terhubung dengan rekening gajinya. Rekening yang Hana tidak sentuh. Dia mengecek saldonya. Cukup untuk bertahan hidup beberapa minggu, mungkin sebulan jika mereka sangat hemat. Dia memesan taksi online lagi, kali ini yang ukuran besar untuk mengangkut box mereka. "Kita mau kemana?" tanya Amanda getir, sambil menyeret boxnya. "Kita tidak punya rumah. Kita cari kontrakan. Atau hotel murah," jawab Ilham, matanya menatap lurus ke depan. Saat taksi datang dan mereka memasukkan box-box itu, Ibu Tiwi tiba-tiba sadar. Dia berdiri, wajahnya berubah dari kosong menjadi murka. Tapi kemarahannya kali ini tidak tertuju pada Hana. Dia berbalik dan menampar Ilham. Keras. "Plah." Ilham terkejut, memegangi pipinya. "Ibu? Ini semua salahmu," teriak Ibu Tiwi histeris, memukuli dada Ilham. "Ini semua karena kamu. Gara-gara kamu bawa perempuan ular itu ke rumah ini. Gara-gara kamu nikahi dia tanpa selidik dulu. Dasar anak bodoh. Lemah." Amanda ikut menimpali. "Iya, Mas Ilham lemah. Kenapa dulu nggak nurut ibu aja sih? Kalau Mas nikah sama anak temannya ibu, kita nggak akan begini. Mas Ilham yang menghancurkan kita." Bertahun-tahun rasa frustrasi yang terpendam, rasa bersalah karena tidak bisa membela istrinya, dan kemarahan atas keegoisan keluarganya, akhirnya meledak dari dalam diri Ilham. "Salah saya?" teriaknya balik, suaranya lebih keras dari jeritan ibunya. "Ibu bilang ini salah saya?" Ibu Tiwi dan Amanda mundur selangkah, kaget melihat Ilham yang biasanya penurut kini meledak. "Kesombongan ibu yang menghancurkan kita. Keserakahan ibu dan Amanda. Kalian yang menghina dia setiap hari. Kalian yang memperlakukan dia seperti sampah. Dan kalian mencuri uangnya. Uang istri saya. Dia menipu kita," jerit Amanda. "Dia tidak menipu. Dia hanya diam. Tapi kalian? Kalian mencuri. Ada buktinya. Rekaman CCTV. Apa kalian pikir kalian bisa lolos?" bentak Ilham. Dia menatap ibunya dengan mata memerah. "Dan saya?" Suaranya pecah. "Kesalahan saya adalah saya diam. Kesalahan saya adalah saya terlalu takut sama ibu. Saya membiarkan kalian menyakiti wanita satu-satunya yang tulus di rumah itu. Jadi jangan pernah salahkan saya atas apa yang kalian perbuat." Sopir taksi yang menunggu hanya bisa menonton drama itu dengan gugup. Ilham menarik napas, mengendalikan emosinya. "Masuk. Kita cari tempat tinggal." Perjalanan itu adalah neraka. Ibu Tiwi dan Amanda menangis sesenggukan di kursi belakang, diselingi sumpah serapah untuk Hana. Ilham duduk di depan, menatap kosong ke jalanan. Dia mencari di ponselnya, menemukan sebuah rumah kontrakan kecil dengan 3 kamar di pinggiran kota. Murah. Dia langsung mentransfer uang sewa untuk sebulan. Mereka tiba di sebuah gang sempit. Rumah kontrakan itu kecil, catnya kusam, dan berbau kamper. Jauh berbeda dari istana marmer mereka. "Aku nggak mau tinggal di sini," raung Amanda begitu melihat kamar mandi yang jongkok. "Jijik. Panas. Bau. Hanya ini yang kita punya," kata Ilham datar. Dia meletakkan box terakhir di ruang tamu yang sempit. "Mulai sekarang, kita hemat. Uang ibu dan kamu sudah tidak ada. Kita hidup dari sisa gajiku." Malam pertama di rumah itu adalah siksaan. Nyamuk berdenging. Kipas angin tua berdecit. Ibu Tiwi tidak berhenti menangis di kamarnya. Amanda mengeluh tanpa henti. Realitas benar-benar menampar mereka. Mereka tidak punya apa-apa. Keesokan harinya, keputusasaan mulai melanda. "Ilham," kata Ibu Tiwi pagi-pagi, matanya bengkak. Wajah angkuhnya hilang, digantikan wajah wanita tua yang putus asa. "Telepon dia. Telepon Hana." "Untuk apa, Bu?" "Minta maaf. Kamu suaminya. Dia pasti masih cinta sama kamu. Bilang kamu minta maaf. Rayu dia. Bilang kamu akan ceraikan dia asal dia kasih kita pesangon. Atau bilang kamu akan tinggalkan kami demi dia." Ibu Tiwi mulai merencanakan skema lagi. Amanda mengangguk setuju. "Iya, Mas. Bilang aja Mas cinta mati sama dia. Rayu dia, Mas. Aku nggak mau hidup begini." Ilham menatap mereka dengan jijik. Bahkan setelah semua ini, mereka hanya memikirkan uang. Mereka masih ingin memanfaatkannya. Tapi, ada sebagian dari dirinya yang memang ingin menelepon Hana. Bukan untuk uang. Bukan untuk rumah. Tapi untuk Hana sendiri. Dia rindu. Dia hancur. Dia masih mencintainya.
Dia mengambil ponselnya, berjalan ke teras sempit di depan rumah kontrakan, menjauh dari ibu dan adiknya. Tangannya gemetar saat mencari nama, Hana sayang, di kontaknya. Dia menekan tombol panggil. 1 kali dering. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Dia menelepon lagi. Dan lagi. 10 kali. 20 kali. Ibu Tiwi dan Amanda mengintip dari jendela, menanti dengan cemas. Pada panggilan ke-21, sambungan itu terhubung. Hening. Jantung Ilham berdebar begitu kencang. Hana, bisiknya. Hening. Dia hanya bisa mendengar embusan napas pelan. Dia tahu Hana ada di sana, mendengarkan. Hana sayang, aku mohon. Ilham tidak bisa menahannya lagi. Air matanya tumpah. Dia terisak seperti anak kecil. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku lemah. Aku menyesal, Hana. Demi Allah, aku menyesal. Hana masih diam. Aku cinta kamu, Hana. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon, beri aku 1 kesempatan lagi. Aku akan tinggalkan mereka. Aku akan ceraikan ibuku dan adikku. Aku akan pergi dari mereka selamanya. Aku akan ikut kamu kemana aja. Jadi pembantumu pun aku mau, asalkan aku bisa lihat kamu lagi. Kumohon, Hana, jangan hukum aku begini. Dia menangis, memohon, menumpahkan semua penyesalan yang ia pendam. Ibu Tiwi dan Amanda di dalam rumah tersenyum licik, mengira rayuan Ilham akan berhasil. Setelah Ilham selesai, keheningan berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, suara Hana terdengar. Dingin, jernih, dan tanpa emosi. Terlambat, Ilham. 1 kata itu menghantamnya. Aku memintamu memilih setiap hari selama 3 tahun pernikahan kita, lanjut suara Hana. Setiap kali ibumu menghinaku, aku memintamu memilih. Setiap kali adikmu merendahkanku, aku memintamu memilih. Dan kamu selalu memilih mereka. Kamu memilih untuk diam. Sekarang, suara Hana terdengar sedikit bergetar, sebelum kembali mengeras, pilihanku sudah dibuat. Kelemahanmu sudah merusak segalanya. Selamat tinggal, Ilham. Klik. Sambungan terputus. Ilham menatap layar ponselnya yang menggelap. Selesai. Benar-benar selesai. Harapan terakhirnya telah dipadamkan. Dia merosot ke lantai teras yang kotor. Tangisnya bukan lagi tangis penyesalan, tapi tangis putus asa. Di dalam rumah, melihat wajah Ilham yang hancur, Ibu Tiwi dan Amanda akhirnya mengerti. Mereka telah kalah telak. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Telepon yang ditutup Hana terasa seperti pintu penjara yang dibanting. Harapan Ilham hancur berkeping-keping. Dia kembali ke dalam rumah kontrakan yang pengap itu sebagai pria yang kalah. Ibu Tiwi dan Amanda, yang melihat wajahnya yang pucat dan tatapan matanya yang kosong, akhirnya mengerti. Tidak ada jalan kembali. Rayuan tidak berhasil. Permohonan tidak didengar. Mereka terdampar. Hari-hari berikutnya adalah kabur dari penderitaan. Sisa uang gaji Ilham menipis dengan cepat. Mereka makan mie instan 3 kali sehari. Rumah yang panas, nyamuk, dan kamar mandi yang kotor mulai menggerogoti kewarasan mereka. Amanda adalah yang pertama pecah. Aku nggak mau hidup begini. Aku nggak bisa, teriaknya pada suatu sore yang terik. Dia terbiasa menghabiskan jutaan untuk sekali perawatan wajah. Sekarang, wajahnya kusam dan rambutnya lepek. Lalu kamu mau apa? Balas Ilham lemah. Dia hanya berbaring di tikar tipis, menatap langit-langit yang retak. Dia tidak punya tenaga lagi untuk berdebat. Aku akan cari kerja, putus Amanda. Dengan sisa kepercayaan dirinya, Amanda berdandan sebisanya, memakai satu-satunya baju, bagus, yang tersisa, dan pergi melamar pekerjaan. Dia pikir, dengan pengalamannya sebagai manajer pemasaran di grup Jaya Perkasa, dia bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Kenyataan menamparnya. Di perusahaan pertama, pewawancara menatap CV-nya. Jaya Perkasa? Bukankah ini perusahaan yang baru diambil alih grup Dinata karena skandal korupsi? Amanda tergagap. Dia tidak diterima. Di perusahaan kedua, mereka tertawa. Manajer pemasaran? Di sini kami butuh staf administrasi yang bisa input data. Anda bisa pakai Excel? Bisa membuat pivot table? Amanda tidak tahu apa itu. Dia putus asa. Dia menurunkan standarnya. Dia melamar sebagai pelayan di sebuah kafe trendy, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama teman-temannya. Manajer kafe itu, yang melihat penampilannya yang berusaha keras tapi tampak murah, menerimanya untuk masa percobaan.
Pekerjaan itu adalah neraka. Mbak, bersihkan meja 5. Mbak, ini tumpahan kopi, cepat pel. Mbak, cuci piringnya yang bersih. Amanda, yang seumur hidupnya dilayani, tidak tahu cara bekerja. Dia membersihkan meja dengan lamban, menumpahkan minuman ke pelanggan, dan memecahkan 2 gelas di dapur. Belum sampai 3 jam bekerja, manajer itu memanggilnya. Maaf, Mbak. Kayaknya Mbak nggak cocok kerja di sini. Ini uang untuk 3 jam kerja Mbak. Dia dipecat. Amanda pulang sambil menangis, melempar uang receh itu ke wajah Ilham. Aku benci hidup ini. Sementara Amanda gagal, Ibu Tiwi punya rencana lain. Dia tidak bisa bekerja kasar. Harga dirinya masih tersisa, sekecil apapun itu. Dia masih menyimpan 1 gaun pesta lamanya dan sedikit uang tunai darurat yang ia sembunyikan di balik lapisan tasnya, yang tidak diketahui Ilham. Asetnya adalah koneksi. Dia harus bertemu teman-teman sosialitanya. Dia membaca di koran bekas pembungkus nasi yang mereka beli. Akan ada acara amal besar di Hotel Mulia. Sebuah acara penggalangan dana yang dulu ia hadiri setiap tahun. Semua orang penting akan ada di sana. Ini adalah kesempatannya. Malam itu, Ibu Tiwi berdandan habis-habisan. Dia memakai gaun lamanya, yang terasa sedikit sempit. Dia memakai riasan tebal untuk menutupi wajahnya yang lelah. Dia menghabiskan sisa uangnya untuk naik ojek ke hotel mewah itu. Dia berhasil menyelinap masuk ke dalam ballroom yang gemerlap. Musik orkestra bermain lembut. Aroma makanan mahal tercium. Jantungnya berdebar. Dia melihat teman-teman arisannya. Nyonya A, Nyonya B. Dia mencoba mendekati mereka. Lihat. Itu kan Tiwi, bisik salah satu dari mereka. Sestet, jangan lihat. Kudengar dia bangkrut. Perusahaannya diambil alih menantunya sendiri. Dia diusir dari rumahnya. Loh, sekarang tinggal di kontrakan. Saat Ibu Tiwi mendekat, teman-temannya tiba-tiba berbalik badan, pura-pura sibuk berbicara dengan orang lain. Mereka mengabaikannya. Dunia sosialita kejam, tidak ada tempat bagi mereka yang sudah jatuh. Ibu Tiwi merasa terhina. Amarahnya memuncak. Lalu, dia melihatnya. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu, berdiri Hana. Dia tampak anggun dalam balutan gaun muslimah berwarna zamrud yang berkilauan. Dia berdiri di sebelah wali kota, tersenyum tenang. Pembawa acara mengumumkan bahwa grup Dinata, melalui yayasan milik Hana, baru saja menyumbang 5 miliar rupiah untuk panti asuhan. Seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa diterima Ibu Tiwi. Wanita yang ia sebut, miskin, dan kampungan, itu kini dipuja-puja. Hana, teriak Ibu Tiwi, suaranya melengking membelah ruangan. Musik berhenti. Semua orang menoleh. Ibu Tiwi, dengan penampilan yang kacau, berlari ke depan panggung. Hana, kamu wanita jahat. Petugas keamanan bergerak cepat, tapi Ibu Tiwi sudah ada di depan panggung, menunjuk-nunjuk Hana. Semua orang dengar. Dia menipu kami. Dia merebut perusahaan kami. Dia menelantarkan suaminya. Dia menantu durhaka. Jangan percaya padanya. Hana menatap Ibu Tiwi dengan tenang. Dia tidak kaget. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Para wartawan di ruangan itu langsung menyalakan kamera mereka. Ini adalah berita besar. Melihat dirinya diabaikan, Ibu Tiwi tiba-tiba mengubah taktiknya. Dia tahu dia sudah kalah. Dia putus asa. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut, mencoba merangkak ke panggung. Hana, nak, maafkan ibu. Tangisnya pecah. Pergeseran dari amarah ke permohonan itu begitu cepat dan menyedihkan. Maafkan ibu, nak, ibu salah. Tolong, kami kelaparan, kami tidak punya tempat tinggal. Beri kami sedikit demi Ilham, suamimu, ibu mohon. Hana memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menunggu sebentar. Dia masih memegang mikrofon. Dia menatap wanita yang berlutut di bawahnya. Bu Tiwi, kata Hana, suaranya tenang, tetapi diperkuat oleh pengeras suara hingga terdengar di seluruh ballroom. Saat saya tulus menawarkan Anda dan keluarga tiket liburan ke Bali, Anda merobeknya di depan wajah saya. Anda bilang, itu, tiket murahan, yang tidak pantas untuk Anda. Ibu Tiwi mendongak, air matanya bercampur dengan riasannya yang luntur. Hana melanjutkan. Malam ini, di depan semua orang, Anda mendengar saya menyumbang 5 miliar rupiah untuk anak-anak yatim piatu. Uang itu untuk masa depan mereka. Hana berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tapi Anda datang ke sini.
berlutut di depan semua orang. Membuat drama. Bukan untuk meminta maaf dengan tulus, tapi untuk mengemis uang. Demi recehan. Hana menatap lurus ke mata Ibu Tiwi. Ternyata, kata Hana dengan jelas, harga diri Anda jauh lebih murah daripada tiket murahan yang Anda hina. Keheningan total melanda ruangan. Lalu, blitz kamera meledak di mana-mana. Petugas keamanan dengan sigap namun sopan mengangkat Ibu Tiwi yang sudah lemas. Tidak, dia jahat, dia pembohong. Racaunya, tapi suaranya sudah tidak bertenaga. Dia diseret keluar dari ballroom mewah itu. Penghinaan sosialnya sempurna. Besok pagi, wajahnya yang menangis akan ada di halaman depan setiap surat kabar. Video Ibu Tiwi yang berlutut dan diusir dari acara amal menjadi viral dalam semalam. Judul-judul berita sangat kejam. Mantan sosialita jatuh miskin, mengemis pada menantu miliarder. Karma ibu mertua jahat, dari istana ke lantai pesta. Bagi Ilham, video itu adalah pukulan terakhir. Dia melihat ibunya, yang dulu begitu angkuh, kini menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Ibu Tiwi sendiri hancur. Dia kembali ke kontrakan dalam keadaan linglung. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya duduk di sudut ruangan, menatap dinding kosong, bergumam sendiri. Harusnya di Bali, harusnya saya. Kewarasannya telah retak. Amanda, setelah melihat video itu, menjadi semakin histeris. Habis sudah. Habis. Kita nggak punya muka lagi. Ini semua salah ibu. Salah Mas Ilham. Aku benci kalian. Kini, beban keluarga sepenuhnya jatuh di pundak Ilham. Sisa uang mereka benar-benar habis. Mereka tidak makan selama sehari. Tangisan Amanda dan gumaman Ibu Tiwi adalah musik latar di neraka baru Ilham. Dia harus bekerja. Apapun. Dia mencoba melamar pekerjaan kantoran. Tapi namanya sudah tercemar. Skandal grup Jaya Perkasa terlalu besar. Ilham, kata seorang manajer HRD yang kasihan padanya. Nama Anda ada di daftar hitam. Anda terbukti lalai dalam kasus korupsi keluarga Anda sendiri. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko. Putus asa, Ilham berjalan tanpa tujuan. Uang di sakunya hanya cukup untuk membeli 1 botol air mineral. Perutnya melilit karena lapar. Dia melewati sebuah pasar induk yang ramai. Sebuah tulisan di papan triplek menarik perhatiannya. Dibutuhkan kuli panggul. Harian. Dibayar sore. Ilham menatap tulisan itu. Lalu dia menatap tangannya. Tangan yang lembut, yang terbiasa memegang pena dan laptop. Dia menelan harga dirinya yang terakhir. Dia masuk ke kantor mandor pasar. Pekerjaan itu dimulai saat itu juga. Pukul 3 pagi keesokan harinya. Kehidupan baru Ilham adalah siksaan fisik yang tak terbayangkan. Dia harus mengangkat karung-karung beras seberat 50 kilogram. Memanggul kerat-kerat ikan yang bau dan berlendir. Menurunkan tumpukan sayuran dari truk. Di hari pertama, tangannya langsung melepuh. Di hari kedua, lepuhan itu pecah dan berdarah. Punggungnya serasa patah. Otot-ototnya yang tidak terlatih menjerit kesakitan. Dia, Ilham, mantan direktur yang terhormat, kini berlumuran keringat, kotoran, dan sisik ikan. Kuli-kuli lain menertawakannya. Lembek amat, Mas, kayak banci. Sore hari, mandor memberinya beberapa lembar uang lecek. 60.000 rupiah. Hasil kerja kerasnya selama 12 jam. Uang itu ia pakai untuk membeli beras, beberapa butir telur, dan tempe. Dia berjalan pulang dengan langkah tertatih. Dia tiba di kontrakan yang bau. Dia pikir, setidaknya mereka akan berterima kasih karena dia membawa makanan. Dia salah. Saat dia masuk, Amanda menutup hidungnya. Bau apa ini? Ya ampun, Mas. Kamu bau ikan busuk. Jijik. Pergi mandi sana. Ibu Tiwi, yang duduk di sudut, menatap kantong beras yang dibawa Ilham dengan tatapan kosong. Cuma ini? Nasi sama tempe? Gumamnya. Dulu kita makan salmon. Ilham tidak berkata apa-apa. Dia meletakkan beras itu di dapur kotor. Dia memasak nasi. Dia menggoreng telur. Saat makan malam, Amanda mengeluh lagi. Telurnya terlalu asin. Nasinya keras. Saat itulah Ilham mengerti. Inilah karmanya. Inilah hukumannya. Hukumannya bukanlah menjadi kuli panggul. Hukumannya bukanlah kehilangan kekayaan. Hukumannya adalah dia terjebak. Dia bekerja mati-matian untuk menafkahi 2 orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dia terikat oleh rasa tanggung jawab yang semu kepada ibu dan adik yang tidak pernah menghargainya, yang bahkan dalam kondisi terpuruk pun masih bisa menghinanya.
Dia kini merasakan apa yang Hana rasakan selama 3 tahun. Bekerja keras, memberi segalanya, hanya untuk diperlakukan seperti sampah. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menjalani sisa hidupnya seperti ini. Dia harus melihat Hana. Sekali lagi. Bukan untuk meminta kembali. Bukan untuk meminta uang. Dia hanya perlu, dia tidak tahu apa. Mungkin hanya untuk melihat wajahnya dan meminta maaf dengan benar. Dia mengambil cuti sehari, kehilangan upah Rp60.000 yang sangat berharga. Dia menggunakan sisa uang terakhirnya untuk naik ojek ke menara kantor pusat grup Dinata yang baru. Gedung pencakar langit yang megah, berkilauan seperti permata. Dia masuk ke lobi. Jauh lebih mewah dari kantor lamanya. Dia berjalan ke meja resepsionis, merasa sangat kerdil dengan pakaiannya yang kusam dan sandalnya yang butut. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Sapa resepsionis itu, sedikit mengernyit melihat penampilannya. Saya mau bertemu Ibu Hana Dinata." "Sudah ada janji, Pak?" "Belum. Tolong bilang saja ini Ilham. Dia kenal saya." Resepsionis itu menatapnya dengan curiga, tapi dia mengangkat gagang telepon. "Permisi, Bu. Ada yang bernama Pak Ilham di lobi, ingin bertemu." Resepsionis itu mendengarkan sejenak. Wajahnya berubah menjadi dingin dan profesional. Dia meletakkan gagang telepon. "Maaf, Pak. Ibu Hana sedang sibuk. Beliau tidak bisa diganggu seharian ini. Tolong, saya cuma butuh 5 menit. Mohon Ilham, ini sangat penting." "Maaf, Pak. Ibu Hana tidak bisa." "Kalau begitu saya akan tunggu," kata Ilham, bergerak untuk duduk di sofa lobi. Saat itu juga, 2 petugas keamanan yang tegap menghampirinya. "Pak," kata salah satu dari mereka, suaranya berat. "Area lobi ini hanya untuk tamu yang memiliki janji." "Saya Ilham. Saya suaminya," teriak Ilham, mulai putus asa. Resepsionis itu terkejut, tapi dengan cepat menekan tombol di bawah mejanya. Petugas keamanan itu menggeleng. "Pak, kami punya perintah. Ibu Hana berpesan, jika Bapak datang dan memaksa, kami harus memanggil polisi." "Polisi?" Kata itu menghantam Ilham. Dia akan ditangkap. Di lobi gedung milik istrinya sendiri. Dia menatap berkeliling. Semua orang memandangnya. Dia melihat ke layar televisi besar di dinding lobi. Di sana, ada wawancara eksklusif dengan Hana Dinata. Wajah istrinya memenuhi layar, tersenyum, berbicara tentang program filantropi dan pemberdayaan perempuan. Dia tidak punya tempat di sini. Ilham berbalik. Dia berjalan keluar dari lobi yang dingin itu, kembali ke jalanan Jakarta yang panas dan kejam. Dia kalah. Dia tidak punya istri. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya kehormatan. Dia hanya punya 2 mulut yang harus diberi makan, yang menunggunya di rumah kontrakan yang bau. Dia menundukkan kepalanya, dan berjalan pelan kembali ke arah pasar. Hidup di rumah kontrakan sempit itu adalah rutinitas penderitaan. Ilham kini adalah mesin. Bangun pukul 3 pagi, menahan perih di sekujur tubuhnya. Mendengar keluhan Amanda dari kamar sebelah yang tidak bisa tidur karena panas. Melewati ibunya, Ibu Tiwi, yang masih duduk di tikar yang sama, menatap dinding dengan pandangan kosong. Sesekali bergumam, "Harusnya kita ke Bali. Tiketnya?" Kemudian dia berjalan kaki 2 kilometer ke pasar, karena dia tidak punya uang untuk ojek. Dia bekerja di bawah caci maki mandor. Punggungnya menjerit, tangannya kapalan dan berdarah, tapi dia terus mengangkat karung-karung berat itu. Pukul 4 sore, dia menerima upahnya yang basah oleh keringat. Dia membeli beras, tempe, dan sedikit sayuran layu. Dia pulang. Dia memasak dalam diam. Amanda akan mengeluh makanannya tidak enak. Ibu Tiwi akan menatap nasi di piringnya seolah itu racun. Ilham akan makan dengan cepat, lalu mencoba tidur selama beberapa jam sebelum siklus itu dimulai lagi. Dia tidak lagi merasa malu. Dia tidak lagi merasa marah. Dia hanya merasa hampa. Dia adalah narapidana dalam penjara yang ia ciptakan sendiri, terikat pada 2 wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Suatu sore, sebulan setelah drama di lobi kantor Hana, sebuah surat datang. Bukan email, tapi sebuah amplop coklat resmi dengan stempel pengadilan. Diantarkan oleh kurir. Surat itu ditujukan untuk Ibu Tiwi dan Amanda. Ilham membukanya karena ibunya tidak lagi merespons. Itu adalah surat panggilan sidang. "Apa itu?" tanya Amanda ketus, yang sedang mengipasi dirinya dengan sepotong kardus. "Surat. Dari pengadilan," kata Ilham pelan. "Sidang pertama. Minggu depan."
atas tuduhan penggelapan dana dan korupsi perusahaan. Amanda terdiam selama 5 detik. Lalu dia menjerit. Jeritan yang melengking, penuh kepanikan. Penjara? Enggak. Aku enggak mau di penjara. Enggak mungkin. Dia berlari ke arah Ilham, mencengkeram ke meja kotor suaminya. Mas Ilham, lakukan sesuatu. Telepon perempuan itu. Telepon Hana. Suruh dia batalkan. Aku enggak mau masuk penjara. Aku enggak mau. Jeritan Amanda yang keras menyentak Ibu Tiwi dari dunianya yang kosong. Dia menoleh, matanya yang tadi kusam kini menyala liar. Penjara? Desisnya. Dia merangkak, merebut surat itu dari tangan Ilham. Matanya bergerak cepat membaca isinya. Anak tidak berguna, teriaknya, suaranya parau karena lama tidak digunakan. Dia melemparkan surat itu ke wajah Ilham. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu ceraikan dia dari dulu. Kalau saja kamu lebih tegas. Kamu biarkan dia menghancurkan kita. Kamu biarkan dia memenjarakan ibumu sendiri. Anak durhaka. Ibu Tiwi dan Amanda kini bersekutu, keduanya menyerang Ilham. Menangis, menjerit, memukul. Ilham hanya berdiri di sana, menerima semuanya. Apa yang bisa aku lakukan? Tanyanya, suaranya begitu lelah. Bukti rekamannya ada. Bukti transfer bank ada. Kalian mencuri. Ini hukumannya. Persetan dengan hukuman, jerit Amanda. Mohon sama dia, berlutut, cium kakinya. Lakukan apa saja, Mas, asal aku nggak di penjara. Ilham menggeleng pelan. Dia tidak akan mengangkat teleponku. Semuanya sudah selesai. Minggu depannya, mereka bertiga hadir di pengadilan negeri. Mereka datang dengan angkutan umum. Penampilan mereka sangat kontras dengan kemegahan gedung pengadilan. Ilham dengan kemeja lusuh, Amanda dengan pakaian terbaiknya yang sudah kusam, dan Ibu Tiwi, yang kini terlihat 10 tahun lebih tua, berjalan gontai dengan tatapan penuh kebencian. Hana tidak ada di sana. Dia tidak perlu hadir. Yang hadir adalah tim pengacara terbaik dari grup Dinata, mewakili perusahaan yang telah dirugikan. Sidang berjalan cepat. Jaksa penuntut umum membeberkan semuanya. Laporan audit forensik. Salinan rekening koran yang menunjukkan aliran dana miliaran rupiah ke rekening pribadi Ibu Tiwi dan Amanda. Dan yang paling mematikan, rekaman CCTV di ruang kerja Ibu Tiwi diputar di layar besar di ruang sidang. Seluruh ruangan bisa mendengar dengan jelas suara Amanda yang berkata, naikkan saja anggaran launching produk baru. Kak Ilham bodoh, dia tidak akan periksa detailnya. Dan balasan Ibu Tiwi, bagus. Ibu juga akan buat tagihan fiktif dari vendor percetakan. Ibu Tiwi dan Amanda tidak bisa berkutik. Wajah mereka pucat pasi. Saat diberi kesempatan membela diri, mereka tidak menunjukkan penyesalan. Kami dijebak, teriak Ibu Tiwi pada hakim. Itu semua rekayasa menantu saya yang durhaka. Dia merebut suami saya. Dia merebut perusahaan kami. Dia yang jahat. Amanda ikut menangis. Saya cuma disuruh ibu saya, Pak Hakim. Saya tidak tahu apa-apa. Hakim ketua, seorang pria paruh baya yang bijaksana, mengetuk palu. Dia sudah melihat terlalu banyak drama seperti ini. Sidang ditutup untuk musyawarah. 1 jam kemudian, vonis dibacakan. Terdakwa 1, Tiwi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi perusahaan dan pencucian uang, dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Ibu Tiwi membeku. Dan terdakwa 2, Amanda terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta membantu tindak pidana korupsi, dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Palu diketuk. Tidak, jerit Amanda, melengking histeris. 3 tahun? Tidak mau. Mas Ilham. Tolong aku, Mas. Ibu Tiwi tidak menjerit. Dia berbalik badan di kursi terdakwa. Matanya menatap lurus ke arah Ilham yang duduk sendirian di barisan belakang. Saat petugas keamanan datang untuk membawa mereka, Ibu Tiwi menunjuk Ilham dengan jari gemetar. Ini semua salahmu, teriaknya, suaranya menggema di ruang sidang. Anak tidak berguna. Pengecut. Lemah. Kamu membiarkan kami di penjara. Kamu membiarkan istrimu menghancurkan ibumu sendiri. Kamu bukan anak saya lagi. Saya kutuk kamu. Saya kutuk kamu hidup sengsara selamanya. Amanda ikut berteriak sambil diseret. Pembunuh. Kamu membunuh kami, Mas. Aku benci kamu. Teriakan mereka bergema di koridor, lalu perlahan menghilang saat mereka dibawa pergi. Ilham tetap duduk di bangkunya. Ruang sidang kini kosong. Hanya dia dan petugas kebersihan yang mulai menyapu.
lemah, pengecut, tidak berguna, dikutuk. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, pekerjaan, rumah, dan sekarang, keluarga toksiknya pun telah diambil darinya. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Perlahan, Ilham berdiri. Dia berjalan keluar dari gedung pengadilan. Anehnya, dia tidak merasa sedih. Teriakan ibunya tidak lagi menyakitinya. Dia merasa ringan. Beban di pundaknya telah terangkat. Tidak ada lagi yang harus ia nafkahi. Tidak ada lagi yang harus ia dengarkan keluhannya. Tidak ada lagi yang menghinanya di rumah. Jeritan ibunya dan Amanda adalah pembebasan terakhirnya. Dia bebas. 1 tahun kemudian. Matahari Bali bersinar terik, namun angin laut yang lembut membuatnya terasa sempurna. Di sebuah resort paling eksklusif di Uluwatu, di dalam sebuah villa pribadi yang lebih besar dari rumah lamanya, Hana duduk di tepi kolam renang tanpa batas, Infinity Pool. Kolam itu seakan menyatu dengan birunya Samudra Hindia di bawah tebing. Hana tampak berbeda. Lebih segar, lebih tenang. Hijabnya hari ini berwarna biru langit, serasi dengan kaftan santai yang ia kenakan. Di hadapannya, bukan tumpukan dokumen, melainkan sebuah tablet. Dia baru saja menyetujui proposal pembangunan 100 sekolah gratis di Indonesia Timur melalui Yayasan Dinata. Perusahaannya, yang kini ia kelola sepenuhnya, telah tumbuh 3 kali lipat. Dia telah membersihkan semua korupsi, menempatkan orang-orang profesional, dan mengubah Jaya Perkasa dari perusahaan keluarga yang hampir mati menjadi anak perusahaan grup Dinata yang paling menguntungkan. Dia meletakkan tabletnya. Menyesap es teh melati. Dia damai. Dia telah bekerja keras. Bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia telah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Dia menekan tombol kecil di meja sampingnya. Sebuah layanan untuk memesan minuman. Beberapa menit kemudian, seorang staf hotel datang. Dia mengenakan seragam resor yang rapi, kemeja linen putih, kain sarung khas Bali yang diikat rapi, dan sebuah udeng atau ikat kepala. Dia berjalan dengan kepala sedikit tertunduk, seperti yang diajarkan dalam pelatihan staf, membawa nampan perak berisi segelas jus mangga segar pesanan Hana. Dia berjalan pelan, berhati-hati agar tidak mengganggu tamu VVIP itu. "Permisi, Bu. Minuman Anda," katanya, suaranya pelan dan penuh hormat. Hana mendongak dari pemandangan laut, siap tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Mata mereka bertemu. Dunia seakan berhenti berputar selama sepersekian detik. Staf hotel itu adalah Ilham. Dia membeku. Nampan perak di tangannya mulai bergetar hebat. Gelas di atasnya berdenting pelan. Dia bukan lagi Ilham yang ia kenal. Pria di depannya jauh lebih kurus. Kulitnya gelap terbakar matahari. Di balik seragam linen yang bersih itu, Hana bisa melihat betapa lelahnya dia. Tangan yang memegang nampan itu kapalan, sisa-sisa pekerjaan kuli pasar yang kini telah berganti menjadi pelayan hotel. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Matanya, yang dulu selalu hangat, kini penuh dengan keterkejutan, rasa malu yang tak terhingga, dan keputusasaan yang dalam. Setelah keluarganya dipenjara, Ilham benar-benar sendirian. Dia melarikan diri dari Jakarta, mencoba memulai hidup baru. Dia berakhir di Bali, bekerja serabutan, sebelum akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf pool attendant di hotel mewah ini. Dia tidak pernah tahu siapa pemilik hotel itu. Dia hanya tahu dia harus bekerja atau mati kelaparan. Dan sekarang, takdir mempertemukan mereka. Hana menatapnya. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemenangan. Yang ada hanya pengakuan yang tenang. Dia melihat seorang pria yang pernah sangat ia cintai, kini menjadi orang asing yang melayaninya. Ilham tidak sanggup menatap mata itu. Rasa malu membakarnya dari dalam. Dia, yang dulu seorang direktur, kini melayani istrinya, mantan istrinya. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Surat cerai itu sudah final 6 bulan lalu, di sebuah liburan yang dulu ia anggap remeh. Dia adalah pelayan. Dia adalah gembel, yang dulu sering diteriakkan ibunya. Karma telah memutarbalikkan segalanya dengan cara yang paling ironis. Dia tidak bisa berbicara. Tenggorokannya tercekat. Hanalah yang memecah keheningan, dengan anggukan kecil yang sopan. Ilham tersadar. Dia adalah staf yang sedang bekerja. Dia harus menyelesaikan tugasnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, hingga dia takut akan menjatuhkan nampan itu, dia meletakkan gelas jus mangga di meja di samping Hana. "Selamat menikmati, Bu Hana," bisiknya. Suaranya serak dan pecah. Dia bahkan tidak berani menatap wajah Hana lagi. Dia membungkuk dalam-dalam,
Sebuah gestur hormat yang diajarkan, lalu berbalik badan. Dia berjalan cepat, lalu lebih cepat. Dia tidak berlari, tapi langkahnya menunjukkan kepanikan. Dia harus pergi dari sana sebelum dia hancur. Dia harus bersembunyi di toilet staff, di mana tidak ada yang bisa melihat mantan direktur itu menangis. Hana memperhatikannya pergi sampai sosok itu menghilang di balik tikungan taman. Dia duduk diam selama beberapa menit. Dia tidak langsung meminum jusnya. Dia mengambil ponselnya, membuka galeri foto. Di sana, ada satu foto yang tidak pernah ia hapus. Foto serpihan tiket pesawat first class ke Bali yang ia ambil di lantai marmer rumah Ilham malam itu. Pengingat akan penghinaan terakhir. Pengingat akan alasan mengapa dia harus menjadi kuat. Dia menatap foto itu lama. Foto serpihan kertas putih dan biru. Lalu, jarinya bergerak di layar. Dia menekan tombol, hapus. Dan, hapus permanen. Foto itu lenyap. Dia tidak membutuhkannya lagi. Lingkaran itu sudah tertutup. Hana meletakkan ponselnya. Dia berbalik menghadap lautan. Matahari terbenam mulai mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu yang spektakuler. Dia mengangkat gelas jus mangganya. Dia menyesapnya perlahan. Rasanya manis. Dia akhirnya mendapatkan liburan yang pantas dia dapatkan. Sendirian. Damai. Dan bebas.